ila nahayatil mataf. Matafnya manusia, seluruh kegiatannya manusia berhenti kalau sudah meninggalkan dunia. Kita bertekad bersama Al-Quran. Kenapa bersama Al-Quran? Kadang-kadang kita image atau perasaan kita itu, kalau orang bersama Al-Quran, dia akan meninggalkan aktivitas keduniaan. Tidak bisa menjadi kepala desa, mohon maaf, tidak bisa jadi camat, tidak bisa jadi bupati, tidak bisa jadi polisi, tidak bisa jadi dokter, tidak bisa jadi ini perasaan kita begitu. Padahal Al-Quran itu akan selalu membersamai kita jika kita mau bersama Al-Quran. Jika kita mau bersama Al-Quran. Saya dulu masih kecil juga perasaan saya begitu. Saya ngapal ke Quran aja, ustad-ustad wong alim-alim iku wis kori-kori. Perasaan saya kalau orang umum ya gak perlulah ngapalin Quran. Insya Allah mayoritas banyak orang seperti itu perasaannya. Setelah saya ke Mekah, melihat di sekolah-sekolah, kemudian teman-teman saya di Masjidil Haram duduk menghafalkan Al-Quran. Saya kira ya kayak di Indonesia, dia ustadz, dia orang yang khusus ngurusi agama saja. Suatu saat saya dikagetkan, dia bilang saya mau ke Korea, minta cuti 3 bulan. Ada apa? Saya mau sekolah. Waktu itu kaitannya dengan sepeda motor yang baru keluar. Loh, sampean kok sekolah ke sana? Iya, saya pemimpin perusahaan ini. Ternyata dia pemimpin perusahaan. Yang satunya lagi ya sama saya duduk. Suatu saat saya ke imigrasi Mekah untuk membuatan KTP. Saya nggak kenal, saya antri panjang gitu, ada 70 orang. Ada baret merah, bintangnya banyak. Dia panggil saya dari jauh. Syekh Khalil, ta'al. Syekh Khalil, sini. Saya lihat, siapa tuh ini? Saya sudah agak neredek ini kok. Jenderal kok manggil saya ini, ada apa? Ada masalah apa? Saya kan orang luar negeri, bawa surat juga ada. Salah satu surat itu untuk persyaratan itu istilahnya terlambat. Seharusnya berapa tahun sebelumnya tidak saya setorkan. Panggil begitu saya mikir aja, ini maju apa enggak. Saya sampai nunjuk diri saya. Saya bilang, ayo anta katanya. Akhirnya saya maju. Sampai di depan itu tak lihat, kata dia, Syekh, nasidani katanya. Syekh, kamu lupa saya katanya. Ana sadiquk, ana zamiluk. Aku temanmu kan. Tak eleng-eleng. Loh iya, ini yang duduk bareng saya belajar. Ternyata dia polisi. Dia boleh polisi migrasi. Dia katakan, anta Abdurrahman. Nama ana Abdurrahman. Jadi di situ baru terbuka, saudara. Masya Allah. Ternyata Al-Quran itu bisa membersamai siapa saja yang mau, yang ingin. Dan rahasia besarnya, ketika seseorang bersama Al-Quran, maka dia pasti, ini bukan ragu-ragu lagi, pasti dimuliakan oleh Allah. Pasti dimuliakan oleh Allah. Pernahkah kita dengar nama Malaikat Jibril? Sering kan? Siapa beliau? Malaikat Jibril, malaikat termulia, malaikat yang paling dekat dengan Allah. Ruhul Amin, Aminul Malaikah, malaikat yang paling dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Bukan malaikat sembarangan. Malaikat kan nggak ada yang sembarangan. Ini malaikat yang super, yang paling dipercaya. Siapa dia? Malaikat Jibril, Aminul Wahyi, malaikat yang dipercaya menyampaikan wahyu. Bagaimana beliau berpangkat paling mulia di antara malaikat. Kata para ulama, salah satunya karena beliau yang menyampaikan, yang membawa Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang pengembala, seorang ummi, tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Temannya banyak. Orang Quraisy rata-rata tidak pandai baca, nggak pandai tulis. Memang belajarnya nggak pakai baca tulis. Mereka mendengarkan, dipahami, dihafalkan. Dari zaman jahiliyah seperti itu orang Quraisy.
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, ya? Bahkan bukan hanya sayyidul waladi Adam, sayyidul anbiya, sayyidnya anak Adam semuanya, bahkan sayyidnya para nabi. Kenapa? Para ulama mengatakan karena bersama Al-Quran. Masih banyak lagi tanda-tanda bahwa Al-Quran itu membawa kemuliaan, ya? Al-Quran membawa kemuliaan. Ketika orang masuk masjid, ada aturan orang menjadi imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Salat. Mesti orang yang bersama Al-Quran, yang banyak hafalan Al-Quran. Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, kata Rasulullah. Yang berhak mengimami suatu kaum yang paling banyak, paling ahli membaca Al-Quran, dimuliakan. Padahal salat itu ibadah yang paling agung dalam Islam, dan penentu keberhasilan semua ibadah itu salat. Dikala ibadah yang teragung tertinggi itu, maka Allah memberikan hak yang paling berhak di depan adalah orang yang bersama Al-Quran. Tidak hanya itu saudara, ketika terjadi perang Uhud, perang Uhud itu orang Islam kalah apa menang? Kalah. Banyak yang mati, ada 70 orang yang mati. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menguburkan mayit-mayit itu, ditanya, karena waktu itu kafannya tidak banyak, jadi kadang-kadang 2 orang 3 orang jadi satu kafan. Beliau nanya, siapa di antara 2 atau 3 orang ini yang paling banyak hafalannya? Kalau Nabi sudah wa usyira ilaihi, sudah Nabi, oh yang ini Nabi, oleh Nabi qaddamahu ilal lahdi, Nabi taruh orang ini paling depan. Nah, mayit ini paling depan. Jadi bukan di dunia saja jadi paling depan dia, jadi imam, di kuburan pun jadi imam. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran ketika kita bersama Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama firman Allah, ya, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah, wa hudaw wa rahmah. Al-Quran disifati dengan 4 sifat. Mau'izatun min rabbikum, siapa yang bersama Al-Quran berarti dia akan selalu mendapatkan mau'izah. Mau'izah itu peringatan, nasihat langsung dari Allah. Ketika hatinya bersama Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia punya banyak hafalan Al-Quran. Mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, dan akan menjadi obat terhadap penyakit hati. Nah, di dunia ini saudara, orang hidup itu tergantung hatinya. Kalau hatinya senang, tenang, punya sedikit serasa kaya, apalagi punya banyak, turah, ya, turah. Tapi kalau hatinya berpenyakit saudara, kefakiran ada, hatinya fakir, hatinya tamak dengan keduniaan, itu namanya penyakit hati semuanya. Serai, dengki, iri nggak hilang dari dalam hati, maka hidup itu tidak akan pernah merasakan kepuasan, ya, walaupun dia kaya. Maka kata Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya yang sesungguhnya itu kaya hati, bukan kaya harta, bukan finansial, bukan materi. Walaupun materi itu juga menentukan, ya, itu hanya secara fakta atau lahirnya saja. Batinnya, kalau orang tidak kaya saudara, justru tersiksa dengan hartanya. Dia nggak akan pernah istirahat. Pernahkah Anda mendengar orang kaya nggak bisa tidur? Banyak. Mau tidur itu harus pakai obat. Giliran yang miskin ngadeg iso turu. Lah ngadeg itu, jangankan duduk gitu. Duduk panas-panas iso ngorok itu. Orang minta-minta pinggir jalan itulah, di bawahnya lampu panas bisa tidur, ngorok dia. Giliran yang kaya konglomerat arep turu raiso. Kenapa? Hati, pembedanya hati saudara. Orang yang bersama Al-Quran, kata Allah, wa shifaa'un lima fis sudur,
hatinya akan mendapatkan obat. Wahudan, dapatkan petunjuk. Warahmah, dapatkan rahmat Allah. Dalam satu ayat disebutkan 4 sifat Al-Quran. Itu sudah cukup menjadi modal utama bahwa kita sangat beruntung jika bersama Al-Quran sampai kematian kita. Sekarang keutamaan yang lain disebutkan dari sisi misalkan pahalanya. Orang membaca Al-Quran itu 1 huruf berapa pahalanya? 10 kebaikan. Tayyib, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Rasulullah. Yang baca 1 huruf dia dapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. Jadi orang baca Quran, apalagi menghafalkan Al-Quran, baru baca diulang-ulang itu seperti orang menyimpan uang. Ini nyimpan pahala ya. 1 huruf 10, 10 huruf 100, 100 huruf 1000, terus begitu, tidak ada rugi. Maka adik-adik yang tadi nyanyi apa nasyid tadi ya, apa nasyid tadi, saya agak lupa liriknya tadi, bagus dari liriknya. Walaupun kami harus susah payah tabah, kalau sudah begitu ingat pahalanya. 1 huruf 10 kebaikan. Saya dulu di Mekah waktu menghafalkan Quran, setelah dapat kurang lebih ya 15 juz, pada 1 hari 1 malam mendapati kesulitan. Ini yang saya ingat sampai sekarang, mendapati kesulitan. Saya dapat 15 juz. Saya biasanya sehari 2 lembar, 4 halaman. Jadi kurang lebih 6 bulan saya selesai waktu itu menghafalkan Quran. Nah, suatu hari itu hafalkan 1 halaman sampai malam nggak selesai-selesai. Diulang nggak apa lagi, diulang nggak apa lagi. Ini ada apa ini? Hampir putus asa. Saya katakan, saya terus apa enggak ini ngapalkan ini ya. Setelah itu karena saya ragu, akhirnya saya ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta kepada Allah. Terus duduk setelah sholat itu ada ilhamnya seperti ini tadi diantaranya. Kamu duduk dari tadi, dari pagi sampai malam tidak ada kerugiannya sama sekali. Kenapa? Karena kamu mengulang-ulang baca itu sudah pahala di sisi Allah. Itu salah satu hadis Nabi yang terbersit di benak saya sehingga timbul kesemangatan lagi. Oh iya ya, orang menghafal Quran memang mungkin suatu saat mengalami susah, mengalami payah, tapi tidak akan pernah terbuang. Disinilah orang bersama Al-Quran, tidak akan pernah terbuang. Dan kalau ingin betul, kalau sudah sampai ke levelnya nanti, orang baca Al-Quran itu nggak pernah bosan. Makanya ahli Quran dulu mengatakan dalam syairnya begini, wa khairu jalisin la yumallu hadithuh wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Wa khairu jalisin, Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya teman dekat. La yumallu hadithu, tidak akan pernah dibosankan ceritanya. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, semakin diulang semakin indah. Itulah Al-Quran ya. Bahkan saudara, manusia itu kadang-kadang yang banyak dipikirkan kan masalah suksesnya kehidupan dunia. Kalau dia berdagang, bagaimana supaya jadi pedagang yang sukses. Kalau dia petani, bagaimana jadi petani yang sukses, kan begitu. Ketika orang baca Al-Quran, sering baca Al-Quran saudara, itu adalah kunci keberhasilan juga. Kunci keberhasilan. Jadi pejabat, jadi dokter. Saya baru teringat kalau di Mekah ya, waktu itu masuk ke rumah sakit, ketemu dokter, di mejanya itu ada Quran. Bukan bulan Ramadan. Ketemu polisi di penjagaan, coba lihat, ada Qurannya di situ. Kita juga ada kadang-kadang di mana, cuman nggak dibaca, nggak dibaca. Mereka ada dan membaca, dan banyak yang hafal Quran. Di Saudi Arabia itu, tahun saya di sana ada penelitian
bahwa dokter-dokter spesialis yang sekolah di sekolah itu rata-rata orang hafid Quran. Dan juara umum di sekolah-sekolah umum, bukan sekolah agama, itu adalah murid-murid yang punya hafalan Quran di Saudi Arabia saat itu. Jadi Al-Quran itu kalau membersamai kita, tidak hanya urusan pahala akhirat, saudara, dunianya pun oleh Allah insya Allah diberi pertolongan. Kenapa? Karena Al-Quran itu mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran itu saya turunkan kepada kamu Muhammad, mubarakun, diberkahi. Berkah itu apa tak? Berkah itu kasratul khair, banyaknya kebaikan, banyaknya keberhasilan. Yang ikhlas bacanya, baca Al-Quran di mana-mana, nanti datang berkahnya. Karena Al-Quran, berkah itu bersama Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dalam Tirmidzi dikatakan begini, man syaghalahul Quran a'taituhu afdala mimma u'ti as-sa'ilin. Kata Allah, siapa yang sibuk karena Al-Quran, perhatikan kata-kata dari Rasulullah, sibuk karena Al-Quran, berarti bukan sibuk karena yang lain, Al-Quran untuk sambilan, enggak. Sibuk Al-Quran, yang lainnya sambilan. Bagaimana contohnya? Ya sudah, kalau kerja di sawah sambil macul baca Al-Quran, kalau jadi supir angkot sambil nyupir sambil baca Al-Quran. Bisa apa tidak? Bisa kalau mau. Lo nggak hafal, ya udah kulhu Al-Ikhlas bulan baleni, kan bersama Quran juga. Ya, apalagi punya hafalan. Saya di Mekah dulu pernah dengar cerita dari Syekh. Ada seorang kerja, dia pegawai. Setiap hari itu mampir ke masjid setor satu ayat kepada Syekh, setoran tasmi satu ayat. Dia pegawai, dia kalau mau pergi kerja dia mampir dulu, mungkin 15 menit, setengah jam, setoran satu ayat. Sama saya sudah nambah 2 ayat, enggak, saya 1 ayat saya. Nah, sambil jalan ngafalkan, nanti murajaah. 16 tahun selesai semua Al-Quran. Nah, itu. Jadi Al-Quran itu enggak mengganggu, justru memberkahi. Bagi yang ikhlas, bagi yang sungguh, kata Rasulullah, siapa yang sibuk karena Al-Quran, a'taituhu afdala mimma u'ti as-sa'ilin. Saya pasti kasih dia lebih utama daripada orang yang selalu minta, selalu berdoa kepada Allah. Jadi berdoa biasa itu kalah sama orang baca Quran. Kalau nggak percaya buktikan, tapi harus ikhlas. Baca Al-Quran yang khusyuk, yang konsentrasi. Ya. Sudah saya coba berkali-kali. Cuman lama-lama itu takut kadang-kadang. Loh kok dikasih bener ini? Jangan-jangan pahala saya kasihkan dunia, di akhirat nggak ada. Takut. Saya pernah itu, ya ini satu aja saya ceritakan. Ketika saya mau nikah dengan istri saya, mana istri saya di belakang, itu saya nggak punya uang sama sekali. Ini mau nikah, mas kawinnya mana? Cuman ya wes pokoknya ya sudah, saya ngandalkan satu hadis, tak mau Quran aja. Nah, baca Quran ya tahu-tahu waktunya nikah ya ada semua itu. Emasnya ya ada, mas kawinnya ya ada, emas yang mau kawin juga ada. Ya, ada semua. Terus setelah nikah begitu, karena rumah istri saya jauh di Jombang waktu itu, saya belum punya kendaraan, hari-hari pinjem aja teman-teman. Saya sudah jadi ustadz di dekat sini, pernah lihat nggak yang menara panjang itu? Nggak punya kendaraan saya. Nah, gimana ini, istri ada di Jombang ya. Saya baca Quran, insya Allah ingat saya 5 hari baca aja. Setelah 5 hari ya ndelalah ada aja jalannya. Saya bisa punya Vespa itu. Waktu itu tahun berapa itu, 97. Nggak kerja ya, ada Allah memberikan jalan kemudahan, ya ada aja caranya, ada aja cara, tapi halal bukan haram, bukan cara yang haram. Allah menjanjikan seperti itu. Ini hal kecil saja, hal kecil. Insya Allah di mana-mana tempat seperti itu. Al-Quran itu membersamai siapa saja. Apalagi bicara keimanan, saudara, akhir zaman ini Al-Quran itu menjamin keimanan seseorang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu apa? Zadathum imana
wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang bersama Al-Quran itu selalu ditambah imannya. Dia dengarkan ayat, dia baca, dia hayati, nanti tambah kuat imannya. Di akhir zaman saudara, keimanan ini bisa sewaktu-waktu lepas, waliyadzubillah. Kadang-kadang orang masih merasa iman padahal sudah hilang imannya, ya. Contohnya apa? Mudah contohnya. Dia sholat, dia puasa tapi nggak percaya dengan Al-Quran. Hilang nggak imannya? Hilang. Orang iman itu ada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah. Meragukan Al-Quran, hilang sudah iman, nggak terasa. Padahal dia juga masih sholat, malah sholatnya itu di baris rapi, direnggangkan sedikit, perempuan taruh depan, dan meragukan Al-Quran. Al-Quran tidak sempurna, Al-Quran kurang, nggak percaya bahwa itu firman Allah. Waliyadzubillah. Ini bahaya akhir zaman saudara, bahaya sekali. Serangan iman itu nggak terasa. Maka Al-Quran supaya dibaca, dihayati dengan baik, itu di dunia. Jadi Al-Quran itu tidak mencelakai kita. Dalam awal surah Thaha Allah menjelaskan, ma anzalna alaikal Quran litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran supaya kamu celaka, itu tidak. Sekarang tinggalkan dunia. Nah, tinggalkan dunia. Bagaimana di alam kubur orang bersama Al-Quran? Di alam kubur ada sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, ini walaupun ini dhaif tapi ini menjadi motivasi bagi kita. Idza mata hamilul Quran. Ketika orang yang hamil Al-Quran, apa hamil Al-Quran? Memuat Al-Quran, Al-Quran ada di dada dia. Mati, auhallahu ilal ard. Allah memberikan wahyu kepada tanah itu. Allah ta'kuli lahmahu. Jangan kamu makan daging dia. Jangan kamu hancurkan dagingnya. Kata bumi, ya Rabbi kaifa akulu lahmahu wal Qur'anu fi jawfih. Bagaimana mungkin saya makan badan dia sedangkan Al-Quran di dalamnya? Ini hadis dhaif memang saudara, tapi nyata. Di mana-mana banyak, dan enggak di Mekah, enggak di Indonesia, orang yang betul ahli Quran ketika tergali betul kuburnya banyak yang betul-betul masih utuh. Sampai kadang-kadang sak kafan itu bersih dan wangi di mana-mana tempat, karena dia bersama Al-Quran. Bumi ini malu saudara, sungkan dengan Al-Quran. Nah, kalau badan saja nggak hancur berarti terlindungi. Jangankan semua Al-Quran dia hafal. Al-Mulk saja. Apa Al-Mulk ini? Kalau dihafalkan tuh mulek-mulek. Bagi yang belum hafal, mulek kayak gitu. Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu disebut oleh Rasulullah Al-Munjiyah, penyelamat siksa kubur. Itu manusia ini akan ada batasnya saudara, nggak lama manusia itu 60-70 habis, sudah harus masuk kuburan. Di kuburan itu akan menjadi kebun surga. Orang akan tidur dengan nyenyak, akan melewati ratusan mungkin ribuan tahun, serasa setidur sekejap mata saja. Itulah kenikmatan diberikan kepada siapa? Orang-orang yang punya keahlian, diantaranya adalah ahli Al-Quran. Bagaimana hari kiamat bangkit dari kubur? Ini orang yang bersama Al-Quran maksudnya. Al-Quran membersamai dia. Ketika bangkit dari kubur, yang lain lari bingung kemana-mana, ya, mau lari kemana. Yang ahli Quran sudah ada yang menemui dia. Dia katakan, ana sahibu, aku adalah temanmu yang akan membantu kamu, melindungi kamu. Man anta? Siapa kamu? Dia nggak kenal. Al-Quran menyerupai seorang pemuda. Dia datang kepada yang ahli Quran, yang punya hafalan Quran. Dia datang, katakan, ana sahibuka fid dunya, aku temanmu di dunia. Man anta? Aku nggak kenal kamu. Siapa kamu? Anal Quran, aku adalah Quran yang membuat kamu kalau siang sampai kelaparan, sampai kehausan membaca Al-Quran. Nah, bagaimana? Adik-adik ada yang sampai haus baca Al-Quran? Apa belum haus sudah minum lagi? Nah, so, Al-Quran bilang, aku yang menghauskan kamu kalau siang, aku yang bikin kamu lapar karena kamu cinta aku. Kalau malam, aku yang menjauhkan kamu dari tempat tidur. Sekarang akan berjuang melindungi. Malaikat semua kenal dengan Al-Quran. Dia lindungi sampai akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa
orang yang ahli Quran ini dimintakan keselamatan oleh Al-Quran. Makanya Rasul mengatakan Al-Quranu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun. Al-Quran itu ada syafi' musyaffa', bisa mensyafaati dan diberi hak untuk mensyafaati. Wa mahil musaddaq, pelapor kepada Allah yang pasti dibenarkan. Jadi kalau kita baca Quran terus, menulis Al-Quran, memahami Al-Quran, nanti Al-Quran lapor dan dibenarkan semua oleh Allah, tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Itu Al-Quran menyelamatkan kita. Bagaimana besok hari kiamat tadi, nasyidnya apa tadi, saya lupa syairnya, bahwa orang tuanya akan dipakaikan apa? Mahkota. Itu hadis sahih saudara, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu betul pembuktian sayang seorang anak kepada bapak dan ibu, diantaranya adalah menjadi ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nanti nasyidnya ditularkan ke yang lain. Bagus itu untuk mengingatkan yang lain. Kalau hadisnya bunyinya begini: man qara'al Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihadza. Siapa yang ahli membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, bukan hanya dia yang mendapatkan keutamaan, dua orang tuanya dikasih mahkota. Mahkota tahu ya mahkota ya? Berarti kalau kasih mahkota, biasanya orang pakai mahkota itu siapa? Raja atau ratu. Itu artinya bapak ibunya diangkat menjadi raja dan ratu yang dimuliakan. Bagaimana tidak? Mahkotanya cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari, tapi tidak panas. Tapi lebih terang daripada sinar matahari, tidak silau, tidak panas. Kalau matahari kan silau dan panas. Kalau ini enggak, terangnya sama tapi tidak silau, tidak panas. Itu penghargaan. Ingat-ingat, itu hanya lambang kemuliaan, bukan artinya mahkota tok terus sandangannya bawahnya ibunya pakai daster, enggak. Itu maksudnya mahkota itu lambang kemuliaan, ya bawahnya ya sesuai lah ya, baju kebesaran ya, bukan kegeden, bukan yang kebesaran, baju orang besar ya, baju raja. Itu orang tuanya. Kata Rasulullah, kalau orang tuanya seperti itu, bagaimana persangkaan kalian dengan anak yang ahli Quran? Tentunya lebih dahsyat lagi. Maka oleh salah seorang ulama disairkan dalam muqaddimah Imam Asy-Syatibi itu dikatakan, faya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halim mubajjila. Faya ayyuhal qari, wahai ahli yang membaca, ahli baca, bihi mutamassikan, selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, mujillan lahu fi kulli, selalu mengagungkan Al-Quran, mujillan lahu fi kulli halim mubajjila, hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Itu syair di sana. Kalau tadi nasyidnya itu sama dengan nasyid tadi isinya, bahwa katanya bahwa besok orang tuanya akan dipakaikan mahkota dan baju yang bercahaya, baju kebesaran, baju kemuliaan. Fama dhannukum bin najli inda jazaih. Bagaimana persangkaan kalian kalau orang tuanya saja dapat begitu, bagaimana anak yang ahli itu? Ulaika ahlullahi wa safwatul mala wa safwatul mala wa safwatul mala. Mereka adalah ahli Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ahlul Quran. Kata Rasulullah kepada para sahabat, inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya orang-orang dekat, punya keluarga di kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Kata Rasulullah, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Allah dan orang-orang pilihan Allah. Itu di akhirat saudara. Pada hari kiamat itu sudah nampak. Bagaimana di surga?
Orang kalau masuk surga semua langsung menempati tempatnya masing-masing, sudah langsung kenal. Kata Rasulullah, orang kalau penduduk ahli surga, dia memang jatah surga. Masuk surga itu dia lebih mengenali tempat rumah dia daripada rumahnya di dunia. Ya memang dibuat begitu oleh Allah, sehingga orang udah masuk surga langsung berhamburan ke daerahnya masing-masing. Daerahnya masing-masing, kecuali ahli Quran. Tidak langsung. Ahli Quran disuruh baca lagi. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Subhanallah. Kata Ibu Aisyah, la yultahaku ahlul Quran, bahwa orang ahli Quran besok disuruh baca lagi. Dalam riwayat lain sambil digandeng oleh malaikat yang bersayap. Baca, tartilkan sebagaimana kamu di dunia mentartilkan bacaanmu. Tadi 1 juz berapa tadi? 1 jam. Nah itu cara contohnya tadi. Saya agak terlambat tadi datangnya. Jadi seperti kamu menartilkan bacaan Quran di dunia, manzilah kamu, derajat kamu itu tergantung hafalan kamu. Ya, 1 ayat kamu naik 1 derajat, dibawa terbang oleh malaikat. 1 derajat itu langit bumi, saudara, tingginya. Bagaimana kalau 100 ayat, 200 ayat, nggak terkejar? Kata Ibu Aisyah, susah ngejar ahli Quran nih derajat surganya. Itu saudara, disuruh baca lagi, setiap ayat naik 1 derajat. Itu di surga. La yultahaku ahlul Quran. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu para wali yang menempatkan di sekolah-sekolah kutab seperti ini, tidak salah alamat jenengan menempatkan. Ya, itulah insya Allah yang akan membawa derajat untuk anak-anak itu sendiri, apalagi di akhir zaman seperti ini dan yang akan datang. Orang kadang berpikiran begini, ada yang berpikiran begini, apakah menghafal Al-Quran itu sulit? Bisakah saya atau anak saya hafal Quran? Anak saya nggak terlalu cerdas, nah gitu. Mengganggu pikiran mereka apa tidak? Kan begitu biasanya. Mengganggu apa tidak? Saudara, yang pertama tadi kita sudah melihat atau mendengarkan keutamaan Al-Quran. Satu cerita ya sedikit saya tambahkan yang tadi. Saya di Masjidil Haram waktu itu menghafal itu bukan yang menghafal ya istilahnya tasmi'nya di halaqah Masjidil Haram. Pertama kali saya datang saya kaget karena di sana banyak namanya halaqah kubar, orang-orang tua. Datang itu sudah pakai tongkat gitu, bawa termos. Termos itu isinya kopi, gahwah, kadang-kadang syai, teh. Terus bawa roti, kurma gitu. Jadi dia kadang minum dulu, terus ngadep ke syekh, maju 1 ayat, setoran 1 ayat, baru setengah sudah salah terus, salah suruh mundur lagi, ngeteh di sini, ngeteh dulu, baca lagi. Suatu saat yang saya heran itu kan karena saya datang dari Indonesia itu perasaan orang ngafalkan Quran itu kan ya para dai, para ustadz kan begitu perasaan. Terus akhirnya ya karena saya baru, saya tanya, Mbah, cara Indonesia, cara Jawa, sampean wis sepuh kok ngapal Quran di ngopong gitu istilahnya kan begitu. Untuk apa sampean sudah tua tahfadz Quran, tahfadz Quran wa anta syekh kabir, is faidah, apa faedahnya? Katanya dia, sebagai syabab, katanya dia, saya ditegur, dibentak sama dia, canom apa kowe? Katanya ya tadi saya ulangi, saya nanya soal ini ajib itu tadi antujib. Saya nanya, katanya, kenapa sampai sudah tua ngapalin Quran? Terus dia bilang, saudara, kamu itulah anak muda, kamu nggak ngerti sabdanya Nabi. Dia bacakan itu tadi, bahwa besok orang masuk surga itu dinaikkan derajatnya 1 ayat hafal, dia naik 1 derajat. Aku golek kuwi, aku cari itu, katanya. Oh, baru padahal saya sebelumnya saya sudah hafal tuh hadisnya, cuman kadang-kadang kan orang mendalami ingat itu kan ada kejadian dulu gitu. Nah, itu makanya keutamaan Al-Quran itu jika dikejar dunia akhirat akan didapatkan, saudara. Cuman orang perasaannya dihantui
Pertanyaan, sulit enggak ya? Maka jawabannya bilang sulit. Nah, padahal saudara, ada janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Siapa yang betul ingin menjadikan Al-Quran sebagai peringatan bagi dia, kata Allah, walaqad yassarna, niscaya sungguh pasti aku mudahkan Al-Quran. Ini saudara, kalau betul kita ikhlas, maka akan bertemu kemudahan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Bisa kita lihat ada orang buta hafal Quran, bahkan orang tuli bisa hafal Quran, ya. Kalau saya ceritakan tadi dokter, polisi, pegawai PLN, mohon maaf, ya, bisa hafal Quran, petani hafal Quran. Itu karena Allah memang memudahkan. Kalau orang nanya, saya nggak begitu pinter ya, masa iso hafal? Saudara, sebenarnya kata para ulama, kita dibuatkan hati oleh Allah, kemudian kita dibuatkan otak kita ini oleh Allah. Sebenarnya semua bisa menghafal dan bisa menampung apa saja, walaupun ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, tapi tetap hafal itu bisa. Apa pembuktiannya? Seluruh apa saja yang ada di depan mata kita, ada dalam kehidupan kita, kita pasti hafal, siapapun dia. Coba kalau masuk rumah, hafal dia nyebutkan. Masuk kamar mandi, dia nyebutkan ini sikat gigi, ini odol, ini. Masuk pasar bahkan bisa nyebutkan macam. Itu kalau ditanya berapa miliar triliun sesuatu yang harus, yang dihafal, diingat. Yang diingat. Terus pertanyaannya, kapan menghafalnya? Ini, kapan mau ngapalnya? Sikat, sabun, odol, kapan ngapal? Nggak pernah ngapalkan, tapi itu ada dalam kehidupan kita, hafal. Sama Al-Quran ketika dijadikan membersama ini terus, sama hafal. Jadi kan mungkin sekarang heran, kok bisa hafal nomor ayatnya, pojok sana pojok sini, ya? Kok bisa? Bisa. Apakah harus cerdas? Tidak harus cerdas. Yang membiasakan dengan pertolongan oleh Allah dimudahkan, oleh Allah dimudahkan. Makanya kerahkan semua kemampuan. Teori menghafal itu mengulang-ulang membaca dengan lisan ini, mendengarkan dan melihat tulisan terus dan didengarkan, nanti akan berjumpa kemudahan. Saya pernah dengar cerita seorang syekh terkenal di Saudi, tapi beliau bercerita tidak mau disebut namanya. Beliau bercerita masa kecilnya, ketika mau menghafal Quran itu sulit sekali. Kata dia, saya punya teman-teman halaqah setelah asar. Nah, saya ini paling tidak bisa membaca, ya. Sekali membaca ada teman tertawa, nanti kalau dilanjutkan sampai semuanya tertawa. Saya nggak kuat tertawa sampai keluar kelas karena mentertawakan saya. Akhirnya jadi syekh ini, terkenal ini orang ini. Beliau bercerita masa kecilnya berarti, aku angel mau Quran, susah sekali. Yang pernah beliau sebutkan begini, dalam surah Al-Furqan itu, siapa yang sudah sampai Al-Furqan? Wa huwallazi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Kan gitu. Wa hadza milhun ujaj. Ketika giliran saya membaca, kata saya ini, saya keliru. Wa huwa alladzi marajal bahrain, Allah itu zat yang memecah dua lautan. Hadza adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Ini sebagian adalah adbun furat, sungai yang tawar, tidak ada asinnya sama sekali. Makanya kalau ada penelitian kayak ada pembatas itu memang ayatnya ada. Wa hadza milhun ujaj, yang sebelah lagi adalah milh. Milh itu asin, garam. Ujad yang sangat asin. Ketika saya baca itu saya salah. Wa huwa alladzi marajal bahrain hadza 'adbun furatu wa hadza milhun dujaj. Ketawa sak guru-gurunya sampai ada yang kepingkel keluar. Kenapa? Milhun ujad jadi milhun dujaj. Apa dujaj?
ayam. Jadi ayam bakar. Tadi asin, sangat asin, dan ini adalah asin, dujat, ayam. Wah, itu jadi ayam bakar. Itu syekh terkenal. Maksudnya masa kecilnya susah dengan Al-Quran. Jadi siapa yang susah di sini menghafalkan Al-Quran, jangan pernah putus asa. Ya, terus saja dihafalkan, diulang, insya Allah suatu saat hafal. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau di Arab sana, ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu banyak yang menghafalkan Al-Quran. Saya kadang heran, kalau wanita kan paling ke masjid itu ke Masjidil Haram, kalau masjid umum jarang. Jadi sholat di rumah. Wa buyuthunna khairul lahunna. Tapi hari-hari itu pagi rame, ibu-ibu masuk di suatu gedung gitu, di rumahnya seseorang. Akhirnya saya nanya, ini ke masjid, di masjid nggak rame, memang wanita nggak dimotivasi ke masjid untuk di sana, kecuali Masjidil Haram. Ya, kok malah ke rumahnya orang? Saya tanya, ternyata apa? Halaqah tahfidz Quran. Ibu-ibu, nenek-nenek, mbah-mbah itu banyak yang begitu. Saya batin, Masya Allah, seandainya di Indonesia ada lah, ya bagus sekali. Rahasianya tadi itu, justru semakin mendekati kematian semakin banyak menghafal Al-Quran agar derajat surganya tinggi. Ada diceritakan itu di radio waktu itu, waktu saya di sana itu masih radio, dan TV ada tapi kita nggak pernah lihat TV, radio. Ada seorang nenek umur 60 tahun. Dia seorang yang buta dan tidak bisa baca tulis, otomatis nggak pernah belajar baca Al-Quran. Bagaimana dia menghafal? Hanya mendengarkan kaset. Kalau sekarang pakai HP itu sudah bisa, dulu pakai kaset 30 juz itu dia dengarkan, dia ulang-ulang. Itu insya Allah kalau saya nggak salah mendengar, saya 16 tahun juga, 16 apa 18 tahun bisa hafal Quran ya. Padahal sudah nenek sudah nenek-nenek. Bagaimana yang masih muda? Banyak yang baru mulai 42 tahun. Tinggal mau apa tidak bersama dengan Al-Quran. Ketika kita selalu bersungguh-sungguh bersama Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu memberkahi kita fid dunya wal akhirah, di dunia sampai akhirat. Maka sungguh sangat baik jika di beberapa tempat ada kutab seperti ini, ada sekolah tahfidz Al-Quran, ya. Karena untuk akhir zaman ini, ya, umat Islam khususnya di negara kita banyak yang sudah, mohon maaf, ketinggalan keilmuan Islam, sehingga mudah dijadikan liberalisme, mudah dijadikan bahkan ateisme. Waliyadzubillah. Ancaman berat, ancaman besar bagi generasi penerus kita. Insya Allah penyelamatannya lewat menjadi ahli Al-Quran. Demikian insya Allah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berbarokah untuk kita semua. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awladana awladan salihin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alhum hafidhin mutqinin dhabitin amilin likitabika wa sunnati nabiyyika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan ma'suma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala karban illa nafasta wala daynan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya awil akhirah hiya laka ridan walana fiha salah illa antana ala qadaiha wa yassartaha lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ustadzana. Masyaallah. Mau'izah hasanah. Terima kasih diucapkan kepada Ustadz kita bersama, Ustadz Khalil Bustami, atas mau'izah, nasihat yang beliau sampaikan. Dan itu juga menjadi penutup dari acara Wisuda Tahfidz Kutab Abdullah bin Mas'ud tahun 2023 ini. Semoga apa yang kita harapkan, yang kita niatkan dan telah kita usahakan, Allah jadikan pemberat timbangan amal perbuatan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya dan teman-teman para panitia. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari penyelenggaraan acara ini. Semoga di tahun berikutnya bisa berjumpa kembali dengan prosesi, dengan acara yang lebih baik lagi dan lebih tentunya mendekati 30 juznya insyaallah taala. Ila liqa, jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.